Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Alaida dengan NIM 2022251174 dari kelas D mata kuliah Praktikum Pemrograman Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan program berbasis client server multithreading TCP dengan menggunakan keamanan SSL dan autentikasi. Nah, program yang saya buat adalah aplikasi chatting client server berbasis SSL. Di sini dapat dilihat ada file client.py, kemudian client1.py, generate.py, server.crt, server.key, dan server.py. Pertama, saya akan menjelaskan bagian server.py. Di sini dapat dilihat terdapat import socket, import trading, import SSL. Nah, import socket itu merupakan library untuk mengatur komunikasi jaringan. Selanjutnya ada import trading. Trading ini digunakan untuk menangani banyak klien secara bersamaan dengan thread terpisah. Di sini kemudian ada SSL, yaitu untuk mengamankan komunikasi jaringan menggunakan protokol SSL. Selanjutnya ada list untuk menyimpan klien yang terhubung. Nah, bagian ini adalah untuk autentikasi. Autentikasi ini nanti klien diminta untuk memasukkan username dan juga memasukkan password. Jika username adalah suhu dan passwordnya adalah suhu123, maka autentikasi berhasil. Selanjutnya ada fungsi untuk mengirimkan pesan ke semua klien, yaitu broadcast. Ini fungsi untuk menangani komunikasi dengan setiap klien secara individual. Kemudian ini fungsi untuk menerima koneksinya. Ini ada SSL context. Server menggunakan sertifikat server.crt dan kunci privatnya server.key untuk mengenkripsi komunikasi. Dapat dilihat di bawahnya, ini untuk meminta nickname dari kliennya, terus kemudian ini memulai servernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian generate.py. Nah, pada bagian ini itu digunakan untuk menghasilkan sertifikat SSL dan kunci privat yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi antara server dan juga klien. Di sini ada pembuatan kunci privat. Di sini juga ada simpan kunci privat ke file. Nah, penyimpanan kunci privat disimpan dalam format PEM tanpa enkripsi tambahan. Kemudian pembuatan sertifikat. Pembuatan sertifikat itu dibuat dengan subjek dan penerbit yang sama, berlaku selama 1 tahun. Di sini ada tulisan days 365. Ditandatangani dengan kunci privat menggunakan algoritma SHA-256. Di sini ada subjek dan issuer. Itu tujuannya untuk mengidentifikasi informasi tentang entitas yang terkait dengan sertifikat. Di sini ada not valid before, itu waktu mulai berlakunya sertifikat. Kemudian ada not valid after, dapat dilihat itu berlaku selama 1 tahun, yaitu 365 hari. Kemudian di sini ada untuk menyimpan sertifikat, disimpan dalam format PEM. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kliennya. Nah, file ini adalah klien chat yang menggunakan SSL untuk komunikasi yang lebih aman. Sama, di sini ada import socket, ada import trading, ada import SSL. Bagian ini adalah untuk autentikasi. Nah, bagian autentikasi ini klien diminta memasukkan username dan juga password.
untuk autentikasi ke server. Kemudian ada receive, fungsi untuk menerima pesan dari server. Fungsi ini tuh berjalan di thread terpisah untuk menerima pesan dari server secara terus-menerus. Kemudian ini ada write, fungsi untuk mengirim pesan ke server, termasuk nickname pengirimnya. Selanjutnya ada konteks SSL. Klien memverifikasi sertifikat server menggunakan server.crt. Di sini untuk melakukan autentikasi sebelum melanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian client1.py. File ini serupa dengan client.py tetapi menggunakan sedikit perbedaan dengan konfigurasi SSL. Sertifikat server itu langsung dimuat dari file server.crt menggunakan parameter kfile. File server.crt. Kemudian ada server.crt, ada server.key. Server.crt dan server.key berisi sertifikat SSL dan kunci privat untuk server. Sertifikat ini digunakan untuk memverifikasi identitas server, sedangkan bagian kunci privat digunakan untuk enkripsi dan deskripsi datanya. Nah, kemudian kita akan run. Kita run. Nah, server akan berjalan dan mendengarkan koneksi pada alamat 127 ini 127.0.0.1 dengan portnya itu ini 55555. Di sini itu server menunggu klien untuk terhubung. Kemudian kita masuk ke bagian klien. Di sini klien diminta untuk memilih nickname-nya. Di sini saya menggunakan nama saya. Enter. Nah, klien itu mengirimkan username. Tadi username-nya Suho. Password-nya Suho 123. Enter. Nah, ini merupakan output terminal dari klien. Bagian ini itu saat autentikasinya. Nah, connect to the server ini setelah terhubung ya, setelah terhubung. Terus kemudian ini output dari servernya. Di sini bisa dilihat ada klien is Windy Alaida. Windy Alaida joined the chat. Ini adalah output dari broadcast. Kemudian kita ke klien yang lain. Python klien sama, disuruh memasukkan nickname-nya. Nickname-nya adalah Windy. Nah, sukses. Ini setelah terhubung, ini autentikasinya. Terus ini kalau setelah terhubung ada connect to the server. Ini
Ini output broadcastnya, ada Indi Alaida joined the chat. Jadi bisa saling mengirimkan pesan, misalnya hai. Di sini jawab, hai juga. Apa kabar? Sini tulis. Nah, kurang lebih seperti ini output dari klien, dan ini dari klien 1, ini output dari servernya, ada Windy Alaida dan juga ada Indi Alaida. Kita coba ke generate, kita run generate-nya. Nah, sertifikat dan kunci privat berhasil dibuat. Generate jika di run akan menghasilkan output seperti ini. Sekian penjelasan dari program yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.